Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Desi Ananda Fitri dengan NIM 22029127 dengan dan teman saya. Saya Diva Safna Laila dengan NIM 22029132. Dengan saya Reni Kartika dengan NIM 220290. Saya Raseli Mayasari dengan NIM 22029034. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan dashboard database Excel PBA, yaitu data mahasiswa. Baiklah, di sini kita sudah berada pada link Google Drive, di mana berisi file-file dan dokumen-dokumen yang penting untuk menjalankan program ini. Ini kita download project kelompok 3. Ini kita pindahkan semua kepada file dokumen di laptop kita, dijadikan satu file. Ini kita download. Kita buka, enable editing. Jika terjadi security risk, ini kita kembalikan dulu. Kita kembalikan. Kita buka dokumen. Kita buka. Ini kita klik kanan, properties. Kita unblock. Kita klik OK. Terus kita buka lagi filenya. Ini kita enable content. Dan kita lanjut lagi kepada login. Baik, saya Raseli Mayasari dengan NIM 22029034 akan mencoba menjelaskan tutorial cara pembuatan aplikasi FBA Excel untuk database mahasiswa. Di sini saya akan mencoba untuk membuat form login, yaitu menggunakan FBA Excel. Di sini saya sudah menyediakan template yang saya gunakan dalam pembuatan user form login tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat desain dari form login ini menggunakan multi page, sehingga dapat kita gunakan dua slide. Yang pertama slide untuk login atau masuk ke dalam aplikasi. Nah, slide yang kedua itu digunakan untuk mendaftar atau sign up. Fitur-fitur yang dapat digunakan di sini, yang pertama ada fitur buat akun. Kemudian ada fitur keluar dari aplikasi. Nah, di sini ada fitur yang tabel kosong ini merupakan ketika kita ingin membuat akun, kita harus mendapatkan kata sandi yang dimiliki oleh admin atau administrator, sehingga kita dapat membuat akun. Jadi, tidak semua orang yang mendapatkan aplikasi ini dapat membuat akun. Jadi, orang yang mengetahui sandi dari administrator akan dapat membuat akun. Nah, kemudian di sini ada saya menggunakan icon username, kemudian icon kunci. Nah, ada juga fitur masuk dan fitur tidak memiliki akun, maka harus di sini ada tagline tidak memiliki akun, maka buat akun. Kemudian pada page kedua dapat kita lihat Nah, pada page kedua ini merupakan tempat setelah kita memasukkan kata sandi administrator pada buat akun, maka akan otomatis pindah ke dalam page 2. Nah, di page 2 ini kita dapat memasukkan nama pengguna, NIM mahasiswa, kemudian email, kemudian kata sandi. Setelah itu akan buat akun, lalu kita klik masuk kembali. Di sini saya sudah membuat codingan yang dapat kita gunakan untuk menjalankan aplikasi ini. Kita dapat memasukkan coding ke dalam user form 1, yaitu user form login yang kita gunakan. Kita salin codingan yang telah kita sediakan ke dalam user form 1 tadi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut satu persatu. Yang pertama ada CMD create atau CMD buat akun. Di sini kita gunakan untuk membuat akun. Membuat akun tadi ada username. Username ini nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian email, dan password. Lalu ada codingan untuk CMD login. Di sini kita menyimpan data dari nama pengguna itu kita simpan di dalam sheet 10. Kemudian ada unload me ini kita gunakan untuk langsung membuka ke form utama, yaitu aplikasi yang akan kita buat untuk menyimpan data mahasiswa tersebut. Kemudian ada CMD OK ini untuk tombol OK, CMD login ini untuk tombol masuk. Kemudian ada CMD sign up ini untuk buat akun. Dan ini frame ini kita gunakan untuk menyamakan ukuran dari page 1 dan page 2 dari multi page yang telah kita buat tadi, sehingga ukurannya tidak berbeda dan sama. Kemudian setelah memasukkan coding, kita dapat mencoba untuk menjalankan form login yang telah kita buat. Oke, di sini dapat terlihat form login yang telah kita buat. Tadi sebelumnya untuk membuat akun, kita harus mengetahui kata sandi dari administrator terlebih dahulu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan kata sandi, dapat kita lihat di coding yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini CMD OK ini merupakan password administrator, yaitu kelompok kami membuat password kelompok 3. Nah, dengan memasukkan kelompok 3 ke dalam pembuatan akun tadi, maka kita dapat membuat akun baru pada aplikasi ini. Ketika password administrator salah, maka kita tidak dapat membuat akun baru di form ini. Contohnya, kita buat terlebih dahulu buat akun, kemudian muncul tombol buat akun, kita masukkan sandi administrator. Terlebih dahulu kita coba untuk sembarang memasukkan sandi. Nah, kita oke. Nah, muncul di sini, maaf, password admin salah, silakan hubungi administrator. Nah, jadi ini akan hilang kembali. Kemudian ketika kita klik, akan muncul kembali. Jadi di sini passwordnya tadi yaitu kelompok 3. Lalu kita coba untuk membuat akun. Oke. Nah, di sini kita langsung berpindah ke slide berikutnya, yaitu page 2, bagian page 2. Kita dapat memasukkan data nama pengguna, NIM, email, dan kata sandi yang ingin kita gunakan untuk memasuki user form tersebut. Jadi kita gunakan misalnya namanya Maya dengan NIM 22029151, kemudian email maya1234@gmail.com. Lalu kata sandinya yaitu 123456. Konfirmasi kata sandi 123456. Kemudian kita klik tombol buat akun. Oke, user berhasil ditambah. Kemudian kita gunakan item masuk, lalu kita akan kembali lagi ke page 1. Oke, di sini kita coba untuk masuk dengan nama pengguna dan kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Maya dengan kata sandi 123456. Masuk. Oke, nama pengguna sudah terdaftar, jadi nanti akan dilanjutkan ke pembuatan form-form selanjutnya, yaitu form utama yang kita gunakan untuk menyimpan data-data mahasiswa tersebut. Nah, nanti pada form utama akan digunakan coding yang menyambungkan form login ke form utama. Sehingga setelah kita masukkan username, nama pengguna, dan kata sandi, lalu akan beralih ke form utama tersebut. Sekian tutorial yang dapat saya berikan mengenai user form login yang kita gunakan dalam FBA Excel untuk database mahasiswa.
Baiklah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan klik menu developer. Nah, di sini ada Visual Basic. Kita klik dan tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini kita buka form mahasiswa. Nah, pada bagian ini kita ganti namanya menjadi image 1. Lalu di bagian folder foto mahasiswa, kita ganti namanya menjadi txt foto. Lalu di bawahnya kita ganti menjadi cmd upload. Dan di sampingnya kita ganti namanya menjadi cmd reset. Lalu di bagian ini, di bagian nim, kita ganti namanya menjadi txt nim. Lalu di bawahnya kita ganti namanya menjadi txt nama. Dan selanjutnya kita ganti namanya menjadi CB tahun masuk. Lalu selanjutnya CB prodi, dan di bawahnya CB semester. Next, CB jenis kelamin. Lalu CB domisili. Selanjutnya ada txt tanggal lahir. TXT tanggal lahir. Selanjutnya ada txt usia. Selanjutnya txt tgl masuk. Lalu di bawahnya txt ukt. Selanjutnya txt transportasi. Next, txt jalur masuk. Ini biar lebih kelihatan bisa kita perbesar. Txt jalur masuk ya. Dan selanjutnya ada txt gaji. Lalu di bawahnya namanya menjadi GB status. Selanjutnya txt tgl keluar. Kemudian ada lagi di bawahnya, kita ganti namanya menjadi cmd save. Dan di sampingnya namanya kita ganti menjadi cmd upload. Oh iya, tidak lupa kita ganti nama di bagian tanggal lahir, kita ganti namanya menjadi lb birthday. Lalu di bagian tanggal masuk juga kita ganti namanya menjadi lb tanggal masuk, lb tgl masuk ya. Lalu yang terakhir kita ganti namanya menjadi lb tgl keluar. Nah, ini semua sudah kita ganti. Lalu kita klik kanan form mahasiswa, lalu view kode. Nah, di sini kita buka coding form mahasiswa. Lalu salin mulai dari option explicit sampai dengan N1. Kita copy. Lalu di sini kita paste. Nah, ini kita bisa coba untuk menjalankannya dengan cara klik ini. Dan biar tidak polos-polos banget gitu ya, kita bisa ganti warnanya di bagian sini ada picture. Jadi kita ganti. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu di bagian ini juga biar kelihatan, kita ganti warnanya menjadi, ini juga kurang kelihatan. Oh, ini untuk ganti warna font. Dan untuk ininya kita ganti menjadi active border. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke form penyimpanan.
Di bagian folder kita ganti namanya menjadi txt folder. Lalu di bawahnya ada browse, kita ganti namanya menjadi cmd save. Lalu di sampingnya kita ganti namanya menjadi cmd reset. Nah, ini sama seperti tadi, kita bisa ganti warnanya dengan mengubah picture, menambahkan picture di sini. Nah, di sini juga kurang kelihatan, maka kita ganti back color-nya dengan warna active border. Di sini juga fontnya kita ganti warnanya lebih terang biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita klik kanan lalu view kode. Sama caranya seperti tadi, kita buka coding form penyimpanan. Lalu kita salin dari option explicit sampai ensub. Nah, di sini kita paste. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah berjalan ya. Next, kita buka form prodi. Nah, di bagian list box, kita ganti namanya menjadi tabel data. Lalu di bawahnya, namanya kita ganti menjadi txt job. Selanjutnya, kita ganti namanya menjadi cmd save. Dan di sampingnya, kita ganti juga menjadi cmd delete. Nah, ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi, dengan cara menambahkan picture biar lebih berwarna. Nah, seperti ini. Dan ini juga biar lebih jelas, kita ganti warnanya menjadi active border. Ini juga active border. Dan ini kita ganti fontnya, warna fontnya menjadi lebih terang. Nah, lalu di form prodi, kita view kode. Nah, sini codingnya juga masih kosong. Kita lakukan hal yang sama. Masukkan coding form prodi, mulai dari option explicit sampai dengan ensub. Kita copy, masuk lagi ke sini, kita paste. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini juga sudah bisa ya. Selanjutnya kita buka form semester. Nah, sini di bagian list box-nya juga sama seperti tadi, kita ubah namanya menjadi tabel data. Lalu di bagian ini kita ubah menjadi txt unit. Dan di bawahnya kita ganti namanya menjadi cmd save. Lalu di sampingnya kita ganti menjadi cmd delete. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi dengan mengganti warnanya, dengan menambahkan foto. Dan ini juga kita ganti biar lebih jelas. Dan fontnya juga kita ganti menjadi lebih terang. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita buka form tahun masuk. Nah, ini juga pada bagian list box kita ganti menjadi tabel data. Lalu di warna hitam ini kita ganti namanya menjadi txt job. Lalu di bawahnya cmd save dan di sampingnya cmd delete. Nah, ini juga kita ganti fotonya. Nah, di sini juga mulai kelihatan, sudah kelihatan ya. Namun kita samakan seperti tadi dengan mengganti back color-nya menjadi active border. Ini juga active border ya. Lalu for color-nya
kita ganti warna putih seperti tadi bersama. Ini juga colornya ganti warna putih, dan ini juga biar lebih terlihat. Oh, bukan ini, bercolor ya. Nah, lalu di form tahun maksud kita buka view kode, lalu kita cari codingnya, coding form masuk, kita copy, lalu di sini kita paste. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah oke. Selanjutnya di form utama. Nah, di bagian form utama ini banyak objek yang nantinya akan kita ganti namanya, dan objeknya juga banyak tersembunyi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di Fasafna. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian form utama. Nah, pada bagian form utama ini banyak sekali objek-objek yang nantinya akan kita ubah namanya, dan objek itu banyak yang tersembunyi. Nah, maka kita akan fokus ke bagian frame 1 ini. Nah, pada bagian frame 1 ini kita lihat masih belum ada apa-apa atau masih kosong. Tapi jika kita blok, maka di dalamnya itu ada isinya. Nah, ini adalah label yang akan kita masukkan. Nah, di sini label-labelnya masih backstyle-nya kita transparankan atau tidak terlihat. Karena nantinya pada bagian ini kita akan memasukkan image. Nah, image ini akan kita ambil dari desain PowerPoint yang kita punya. Nah, di sini sudah terlihat ada desain PowerPoint-nya. Nah, yang sebelah kiri ini ada desain untuk yang menu tadi. Nah, pada desain ini cara membuatnya itu dengan menggunakan Shapes atau menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Picon yang sudah diinstal. Nah, caranya kita memindahkan kepada Excel yang tadi. Cara kita memindahkan ke bagian Excel ini adalah dengan cara kita klik kanan, lalu kita save picture dengan format JPG, lalu kita save. Karena tadi saya sudah save, maka kita akan langsung memasukkannya. Cara memasukkannya ke bagian frame 1 ini yaitu kita klik di bagian sini picture, lalu kita import filenya, lalu kita klik yang sudah kita save tadi, lalu kita klik open. Nah, sudah terlihat seperti ini. Nah, jika misalnya nanti ukurannya itu kemana-mana atau seperti ukurannya itu seperti ini, jika ukurannya ngezoom seperti ini, atau jika ukurannya tidak pas, maka kita akan ubah picture size modenya menjadi 1, sehingga dia sudah menjadi pas. Nah, di sini sudah ada label-label yang kita masukkan tadi. Nah, label-label yang tersembunyi tadi, sehingga sekarang sudah label-labelnya sudah pas menimpa pada teks dan icon yang ada di sini. Selanjutnya pada bagian dashboard ini caranya di sini ada page yang di sini ada 3. Yang pertama ada page dashboard, table, dan page profile. Nah, pada bagian page table ini caranya sama. Kita akan memasukkan desainnya dari desain PPT tadi. Caranya kita klik ini, lalu kita klik kanan, kita klik save a picture. Kita ganti filenya, kita ganti bentuk filenya JPG, lalu kita kembali lagi ke yang sini tadi, lalu kita klik page ini, kita cari di bagian sini yaitu picture-nya, lalu
kita cari file yang telah kita save tadi, karena kan sebelumnya saya sudah save, lalu kita langsung open. Nah sudah terlihat di sini sudah ada bagian desain dashboard yang sudah kita masukkan. Nah selanjutnya pada bagian tabel ini, karena di sini masih warnanya masih putih, jadi kita akan masukkan warnanya. Cara masukkannya sama dengan tadi, kita klik picture, lalu kita masukkan file JPG yang udah kita simpan dalam warnanya. Saya sudah menyimpan di sini warna navy, lalu kita open, dan dia sudah berubah jadi seperti ini. Untuk bagian page profilnya juga sama, kita klik bagian yang sini, lalu kita masukkan warna tadi, picture warna tadi, lalu kita open, dan di sini warnanya sudah berubah. Nah selanjutnya untuk nama-nama pada label di sini kita juga akan perlu merubahnya. Nah pada bagian menu utama ini kita akan mengubah label namanya menjadi CMD Home. Di bawahnya mahasiswa ini kita ubah menjadi CMD Employer. Selanjutnya kita ubah menjadi CMD Profile. Di bawahnya kita ubah menjadi namanya CMD Prodi. Nah di tahun masuk ini kita klik, lalu kita ubah menjadi CMD Job. Di bawahnya kita ubah menjadi CMD Business. Lalu di bawah lagi kita ubah menjadi CMD Folder. Dan selanjutnya yang disimpan ini kita klik, lalu kita ubah menjadi CMD Save. Dan yang keluar ini kita klik, lalu kita ubah menjadi CMD Exit namanya. Selanjutnya pada bagian sini ada label, kita klik label total mahasiswa ini tidak perlu kita ubah, kita klik label yang di bawahnya ini, kita ubah menjadi LB total. Selanjutnya yang di bagian ini kita ubah menjadi LB Male, yang di bagian sini kita ubah menjadi LB Female. Bagian sininya kita ubah menjadi grafik 1, dan selanjutnya pada bagian ini grafik 2, pada bagian kotak yang ketiga ini grafik 3. Kita scroll ke bawah, lalu di sini kita ubah juga menjadi LB aktif. Selanjutnya kita ubah menjadi LB inaktif. Selanjutnya kita ubah grafik 4. Selanjutnya folder ini kita ubah menjadi txt folder. Dan lalu open sheet ini kita ubah menjadi CMD open sheet. Nah selanjutnya kita lanjut ke bagian page profile, page table. Nah pada bagian page table ini kita klik kotak yang putih ini, kita ubah namanya menjadi tabel data. Selanjutnya kita ubah bagian tambah ini menjadi CMD add. Bagian sebelahnya kita klik, kita ubah menjadi CMD update. Lalu bagian hapus ini kita ubah menjadi CMD delete. Selanjutnya pada bagian berdasarkan ini kita ubah dia menjadi CB berdasarkan. Selanjutnya sebelahnya kita ubah menjadi TXT kata kunci. Sebelahnya kita ubah menjadi CMD cari, CMD ekspor, selanjutnya CMD reset. Dan pada bagian total data ini kita ubah menjadi TXT total. Kita masuk ke bagian page profile. Nah pada bagian page profile ini, kotak ini kita ubah menjadi image 11. Lalu yang di bawah name ini kita ubah menjadi txt name. Selanjutnya
kotak cari data ini kita ubah menjadi CMD get, lalu kita ubah menjadi CMD reset data. Di bawahnya kita ubah menjadi CMD print 1. Selanjutnya di sebelahnya kita ubah txt nama, yang nama lengkap ini kita ubah menjadi txt nama. Di bawahnya kita ubah menjadi txt tahun masuk, lalu di bawahnya kita ubah menjadi txt prodi. Selanjutnya yang semester kita ubah menjadi txt semester. Txt jenis kelamin ini kita ubah menjadi txt jenis kelamin. Selanjutnya txt domisili kita ubah menjadi txt domisili. Tanggal lahir ini kita ubah menjadi txt tanggal lahir. Usia kita ubah menjadi txt usia. Lanjut ke sebelahnya, tanggal masuk kita ubah menjadi txt tgl masuk. Di bawahnya kita ubah menjadi txt ukt. Di bawahnya kita ubah menjadi txt jalur masuk. Di bawahnya kita ubah menjadi txt transportasi. Selanjutnya txt gaji orang tua. Selanjutnya txt status, txt tanggal keluar, dan selanjutnya itu txt foto. Nah, jika sudah kita ubah semuanya, maka kita akan mencoba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, jadi dia sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke form mahasiswa. Nah, pada form mahasiswa ini jika kita jalankan, maka kotak di bawah ini masih terlihat. Nah, jadi agar kotak 3 di bawah ini tidak terlihat, maka kita akan menyembunyikannya dengan cara kita blok ketiganya, lalu kita scroll pada bagian sini, kita cari yang namanya visible, lalu visible ini kita ganti true menjadi false. Setelah kita ganti, maka kita akan coba menjalankannya, maka kotak 3 di bawah ini sudah hilang. Di sini saya akan melanjutkan program sebelumnya dari di pasal. Nah, di sini kita akan membahas tentang domisili. Domisili di sini bisa kita ubah dengan wilayah apapun, seperti Palembang, Jakarta, dan yang lain-lain. Dengan caranya kita ke form mahasiswa, klik kanan, view kode, kita cari domisili, with CB domisili. Di sini ada Padang dan luar Padang. Ini bisa kita ganti menjadi Palembang, Jakarta, dan lain-lain. Ini bisa kita ubah. Kita jalankan lagi. Ini udah bisa. Kita klik. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengisi form utama. Sebelum kita ke form utama, kita akan membuat modul 1. Dimana cara membuat modul 1 ini yang sudah ada ini dengan cara kita klik ini insert use form. Nanti di sini ada modul. Nah, kita klik modul ini nanti akan muncul modul pertama. Sebelum itu, kita akan mengcopy yang sudah kita download tadi sebelumnya di awal. Di modul 1 kita buka, kita copy dari sub matikan tombol hingga add sum. Kita copy, kita buka modul 1, klik kanan, view kode, kita pastekan ke dalam sini. Ini sudah dipastekan.
Kita lanjut ke form utama. Sebelum kita ke form utama, kita buka file dokumen yang sebelumnya udah kita simpan, yaitu kita buka coding form utama. Ini kita copy dari option explicit, kita copy hingga and sum. Kita copy, terus kita buka lagi ke Microsoft Visualnya, kita klik form utama, klik kanan, view kode, kita pastekan ke dalam sini. Setelah itu, kita coba jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah jika kita sudah menyimpan datanya, dan juga ini grafiknya sudah kita benarkan. Cara menyimpan datanya, kita klik penyimpanan, kita browse, sebelum itu kita sudah membuat filenya di C, database, foto barang, dan kita confirm. Oke, kita klik OK. Nanti kita ke OpenSheet, form utama, kita jalankan. Dia akan muncul gambar grafiknya. Jika grafiknya bermasalah, itu cara mengatasinya dengan kita buka OpenSheet, kita klik form utama, klik kanan, view kode. Ini kita copy dari dim GR1 sampai gambar 4 A-string. Kita copy. Kita pastekan ke form mahasiswa. Klik form mahasiswa, klik kanan, view kode. Kita kopikan di bawah dim swing as string. Kita kopikan, ini sudah ada ya. Terus kita coba jalankan. Dan dia berhasil. Baiklah, di sini kita akan coba jalankan aplikasi yang sudah jadi ini. Kita klik menu utama, dia akan tampilan seperti ini. Ini menu utamanya ada total mahasiswa, laki-laki, perempuan, ada grafiknya, ada grafik per semester, ada total aktif, ada total tidak aktif, dan jumlah mahasiswa per prodi. Kita klik mahasiswa. Di mahasiswa ini kita bisa menambahkan data dengan cara kita klik tambah. Kita coba tambahkan data, kita klik NIM-nya. Kita klik namanya. Kita klik tahun masuknya. Klik prodinya. Klik semesternya. Klik jenis kelamin. Klik domisilinya. Tanggal lahirnya kita ketik. Dan usianya sudah muncul. Kita klik tanggal masuknya. Kita klik UKT-nya. Transportasinya kita klik. Kita isi. Jalur masuk. Gaji ortu. Statusnya kita klik. Kita bisa upload foto juga di sini dengan cara seperti ini. Kita open dan dia akan muncul fotonya. Kita save. Ini datanya sudah tersimpan, sudah masuk. Kita cek menu utama apakah dia akan bertambah. Ini menu utamanya sudah bertambah jadi 127. Kita coba lagi, klik mahasiswa, kita coba lagi, kita tambah NIM. Kita klik nama, tahun masuk, prodinya, semesternya, jenis kelamin, domisili, tanggal lahirnya, usianya sudah muncul. Kita klik tanggal masuk, kita masukkan. Kita masukkan UKT-nya.
Kita klik transportasi, jalur masuk. Kita klik gaji ortu. Kita klik statusnya aktif, kita upload. Ini kita cari juga, kita open, kita save. Oke, data berhasil disimpan ya. Dan menu utama pun sudah bertambah, jadi 124 yang aktif, yang enggak aktif 4 orang. Akan mencoba untuk mengecek ulang kembali beberapa item-item yang telah kita buat sebelumnya, apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kita mulai dari profile, program studi, tahun masuk, hingga semester. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu program. Kemudian kita masuk ke profile. Profile di sini berguna untuk mencari data dari salah satu mahasiswa menggunakan NIM. Misalnya kita ingin mencari data mahasiswa dengan NIM 22029034. Kita tekan item cari data. Oke, data mahasiswa ditemukan. Di sini kita dapat melihat data dari mahasiswa yang kita cari dengan NIM tersebut. Mulai dari nama lengkap, tahun masuk, program studi, hingga UKT mahasiswa tersebut, jalur masuk, sampai dengan gaji orang tua. Kemudian program studi, pada item program studi ini terdapat 2 program studi, yaitu pendidikan matematika dan matematika. Di sini kita dapat menambahkan program studi lainnya, misalnya kimia. Data program studi berhasil disimpan. Nah, setelah kita menyimpan, kita lihat, kita cek kembali di mahasiswa, apakah dapat kita pakai program studi yang telah baru kita tambahkan tersebut. Kita lihat. Oke, di sini ada program studi kimia yang baru saja kita tambahkan. Kemudian ada item, pada item prodi tersebut kita dapat juga menghapus prodi yang telah kita tambahkan. Misalnya ini kimia tadi kita hapus kembali, kita delete. Apakah Anda akan menghapus data? Yes. Oke. Kita cek kembali. Di program studi prodi. Oke, datanya sudah terhapus. Kemudian pada tahun masuk, di sini kita juga bisa menambahkan tahun masuk untuk data mahasiswa tersebut. Misalnya di sini ada tahun masuk sampai tahun 2024, kita tambahkan menjadi 2025. Save. Oke. Lalu kita lihat pada form tabel data mahasiswa pada tahun masuk. Ini tahun masuk 2025 sudah dapat kita gunakan. Jadi itulah item-item yang dapat kita gunakan dalam aplikasi FBA Excel database mahasiswa yang dapat berjalan dengan baik semua itemnya, sehingga aplikasi ini dapat digunakan.